Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Kejaksaan Agung menangani 3 perkara korupsi. Dalam konferensi pers, di Kejaksaan Agung menyatakan telah menangani 3 kasus korupsi terkait dalam pembelian pesawat Garuda, pembelian 4 pesawat Garuda dengan cara memarkup harganya yang menimbulkan kerugian negara mencapai 8 triliun lebih. Dalam markup pembelian pesawat Garuda sudah ditetapkan 2 orang tersangka, salah satunya mantan direkturnya. Masalah perusahaan garam yang merugi terus, tidak mampu bersaing dengan perusahaan garam lainnya, dan juga termasuk perusahaan lainnya tidak mampu dia bersaing. Diduga perusahaan garam tersebut digerogoti aparatnya sendiri. Kasus ini dalam tahap penyelidikan Kejaksaan Agung RI. 3. Kasus Duta Palma. Kasus posisinya menguasai tanah tanpa alas hak seluas 37.000 hektar. Ketiga kasus tersebut berupa perusahaan milik negara yang banyak timbul masalah korupsi di lingkungan BUMN. Maka Menteri BUMN mau membersihkan semua perusahaan yang syarat melakukan perbuatan korupsi di lingkungannya sendiri. Di negara Indonesia ada 3 lembaga penegak hukum yang berwenang menyidik kasus korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tetapi yang mendapat kepercayaan Menteri BUMN adalah Lembaga Kejaksaan Agung RI yang sudah terkenal kinerja menangani kasus korupsi seperti kasus Jiwasraya sebesar 16 triliun, kasus Asabri sebesar 20 triliun. Itulah berdasarkan hal tersebut kinerja kejaksaan dalam menangani perkara korupsi sangat baik. Sangat disesalkan Komisi Pemberantasan Korupsi kinerjanya sangat menurun. Menangani 1 perkara korupsi saja tidak selesai-selesai, seperti kasus Formula E. Calon tersangkanya Anies Baswedan hanya diperiksa saja tanpa ada hasilnya. Sepertinya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi hanya menghabiskan anggaran pemerintah. Sebaiknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dihapuskan saja, dibubarkan saja. Cukup Lembaga Kejaksaan Agung dan Polri menangani semua kasus pidana, baik dia itu kasus pidana umum maupun kasus korupsi, itu bisa ditangani. Jadi yang itu saya lihat, daripada banyak-banyak lembaga menangani perkara korupsi, tetap hasilnya tidak ada, justru menghabiskan uang negara, maka lebih baik Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dihapuskan saja atau dibubarkan. Harapan saya, Kejaksaan Agung segera menyelesaikan 3 kasus tersebut demi meningkatkan namanya dalam menyelesaikan kasus korupsi agar mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam menangani semua perkara korupsi. Karena dalam perkara korupsi tersebut masalah merugikan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang nomor Pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana perkara tersebut merupakan ketiga perkara tersebut kelihatannya ini perkara yang merugikan keuangan negara, sehingga dia dapat merugikan keuangan negara. Kalau merugikan keuangan negara, ancaman hukumannya itu berdasarkan pasal 2 ayat 2 tersebut, ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dan juga dapat dikenakan hukuman mati. Hukuman mati dapat diterapkan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor
31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat. Syarat pertama, dalam keadaan darurat harus ditetapkan di dalam undang-undang. Kemudian dalam bencana alam. Bencana alam ini banyak jenisnya, antara gempa bumi, hujan banjir, hujan deras, dan juga masalah-masalah yang lainnya. Dan juga salah satu saja masalah dipenuhi dapat dikenakan hukuman mati. Selanjutnya yang ketiga, mengulangi perbuatan korupsi. Jadi seseorang sudah dihukum melakukan perbuatan korupsi dan sudah selesai menjalani hukumannya, kemudian sudah keluar dari tahanan, belum 5 tahun, lewat 5 tahun, dia sudah melakukan perbuatan korupsi lagi. Hal ini mengulangi perbuatan korupsi sehingga dapat dikenakan hukuman mati. Dan juga masalah resesi ekonomi dan resesi keuangan negara. Kalau resesi keuangan negara, membayar uang gaji pegawai saja tidak bisa. Kalau resesi ekonomi, semua lesu, harga barang-barang tidak laku. Dan pada saat itu melakukan perbuatan korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Jadi dari 4 syarat tersebut, satu saja syarat dipenuhi dari 4 syarat tersebut dapat dikenakan hukuman mati. Sekarang ini negara Indonesia dalam keadaan pandemi virus corona, termasuk bencana alam. Kalau ada yang melakukan korupsi saat ini, dapat dikenakan hukuman mati. Sekian dan terima kasih.